guys, welcome to my channel, Claire and Highs. So glad akhirnya aku bisa bikin video lagi tentang reproduksi or sexual health, because last time respon kalian tentang video cara merawat organ intim wanita itu bagus banget. Dan karena channel ini bukan cuma buat perempuan tapi juga buat laki-laki, so fair lah ya kalau sekarang kita bicara tentang cara merawat organ intim laki-laki atau pria. Tapi sebelum kita lanjut ke main topic, jangan lupa dulu buat subscribe ke channel aku ya. Klik. Subscribe itu gratis guys. Dukung supaya channel aku bisa jadi channel kesehatan dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Oke? And also be my friend on Instagram @Clays. Kenapa sih menjaga organ intim laki-laki itu penting? Kenapa kalian harus tahu? Of course, siapa yang nggak mau punya keturunan? Ya nggak? Punya anak, punya keluarga. Nah, supaya bisa berkeluarga dan menghasilkan keturunan yang baik, of course kalian harus menjaga organ yang menghasilkan keturunan itu dong, which is your reproductive system. Tapi jangan salah, video ini nggak cuma buat kalian yang udah menikah. Justru semua laki-laki lebih muda lebih bagus ya. Harus tahu gimana caranya ngerawat organ intim kalian. Oh ya, BTW perlu diingat bahwa ini adalah channel kesehatan yang science based, medical based. Jadi walaupun kita bicara tentang organ intim di channel ini tuh nggak ada yang tabu, because everything in medicine, it's your body. You have to know your body. So nggak usah lama-lama, gimana sih cara merawat organ intim laki-laki yang benar? Pertama, kalian harus menjaga testis kalian dalam keadaan sejuk. Yuk kita lihat anatominya sedikit. Ya, ini adalah gambaran anatomi reproduksi laki-laki. Ada penis dan ada testis yang dilapisi oleh skrotum. Skrotum itu kulit yang membungkus testis atau buah zakar. Kalau kita lihat, emang testis ini bentuknya menggantung ya. Dia tuh nggak bener-bener menjadi satu. Cuman maksudnya nggak bener-bener menempel di tubuh. Karena ini adalah testis. Dia dilapisi oleh selaput ya, tunika. Ada juga otot atau musculus cremaster, otot cremaster. Sampai bagian paling luar yaitu ada kulit skrotum. Nah, musculus namanya otot. Otot itu pasti bisa kontraksi, bisa relaksasi. Fungsi otot cremaster ini yaitu supaya menjaga testis tetap berada pada temperatur atau suhu yang optimal, which is slightly lebih rendah daripada suhu tubuh kita. Core body kita itu 37 derajat Celcius. Itu terlalu panas untuk testis. Suhu normal testis yaitu sekitar 33 hingga 35 derajat Celcius. Iya, emang lebih sejuk, emang lebih dingin. Why? Because spermatogenesis atau pembentukan sperma itu sensitif banget terhadap suhu. Kalau terlalu panas, maka it's not gonna work well. Dengan suhu yang optimal, testis bisa memproduksi sperma dengan baik. Akhirnya fungsi reproduksinya dapat nih, bagus buat kesuburan. Kalian para lelaki pernah gak sih ngerasa kalau lagi dingin itu kayak otot cremaster kalian tuh jadi tegang gitu, narik testis kalian lebih deket ke tubuh, dan kalau lagi panas tuh cenderung kayak kendor gitu, lemes, relaksasi, dan bikin testis ngegantung lebih bawah, menjauhi tubuh. Nah, itu adalah fungsi dari menjaga temperatur ini tadi. Karena semakin dekat dengan tubuh, dia akan jadi lebih hangat. Terjadi kalau kalian ada di lingkungan yang dingin. Sedangkan bakal ngejauhin tubuh, kayak jadi lebih menggantung gitu, kalau kalian lagi ada di suhu yang panas. Jadi yang bisa kalian lakukan untuk menjaga supaya temperatur testis kalian itu tetap pada suhu optimal, ya jangan pakai celana dalam yang ketat, apalagi yang terbuat dari nilon. Sebaiknya dari katun aja. Kenapa? Karena kalau ketat kan dia akan bikin testis itu sangat menempel ke tubuh, dan itu akan bikin testis jadi lebih hangat dong. Terus kalau udah tahu aktivitas kalian sehari-hari itu sering kali duduk, ya take a break lah, 3 menit, 5 menit jalan-jalan dulu supaya dia tuh posisinya tuh berubah gitu loh, nggak nempel-nempel banget sama tubuh. Dan batasi mandi air hangat, jangan terlalu panas guys, kasian nanti jadi kepanasan dia. Pakai air dingin atau air hangat aja cukup, oke? Yang kedua, of course kalian harus jaga kebersihannya, hygiene-nya. Salah satunya itu dengan sirkumsisi atau sunat. Jadi ini adalah kepala penis, corona atau yang membatasi kepala dan batang penis, ada batang penis dan ada kulit penis atau kita bilang kulum prepusium kalau bahasa medisnya. Si kulit penis ini bisa menjadi tempat bakteri berkembang biak dengan bahagia. Cara untuk menjaga supaya nggak terlalu banyak bakteri berkembang biak di sana, ya salah satunya dengan sirkumsisi itu tadi. Sebenarnya sunat itu bukan keharusan sih, but more of like pencegahan, karena ya itu tadi, kulum penis yang nggak disirkumsisi ini bisa menjadi resiko tempat
berkembang biaknya bakteri. Sunat ini seringkali dikaitkan dengan resiko terkena HIV yang lebih rendah, HPV, infeksi menular seksual lainnya, bahkan infeksi saluran kemih. Secara saluran reproduksi dan saluran kemih pria tuh jadi satu ya kan, di uretra itu kan. Kalau cewek kan ada uretra, ada vagina. So buat laki-laki yang udah sunat, terima kasih karena kalian membantu kami para wanitanya nih, pasangannya nanti, untuk memiliki resiko yang lebih rendah dalam terinfeksi HPV. Jadi selain untuk kebaikan kalian sendiri, sunat ini juga punya dampak positif bagi kesehatan pasangan kalian para wanita. Thank you ya guys yang udah sunat. But sekali lagi tadi aku bilang ini bukanlah suatu keharusan. So buat kalian yang belum disunat sampai gede, it's okay. Tapi kalian harus usaha ekstra ya, ekstra effort dalam memeriksa penis kalian sehari-hari. Kalau lagi mandi, diretraksi, ditarik ke belakang dan dibersihkan smegmanya. Smegma itu kayak kotoran yang menempel di dalam kulup penis itu biar nggak kotor. Dan periksa sendiri sebulan sekali, ya baiknya setelah mandi sih. Dilihat apakah ada pembengkakan, apakah ada infeksi dan lain sebagainya. Dan BTW jangan lupa untuk menerapkan perilaku seks yang aman, artinya pakailah pengaman atau kondom if you practice that of course. Ya udahlah, ini kita bicara kesehatan gitu loh. Intinya supaya kalian nggak ketularan maupun menulari orang lain dengan infeksi menular seksual. Yang ketiga yaitu ejakulasi secara teratur. Ejakulasi itu adalah mengeluarkan air mani dari alat reproduksi kalian, baik dengan hubungan seksual maupun dengan masturbasi. Tapi sekarang kita cuma bahas ejakulasinya aja nih. Mau hubungan seks ataupun masturbasi, ya udahlah. Masturbasi nanti aku akan bahas kok di video aku selanjutnya. Ditunggu ya. Ini aku beneran baca di jurnal penelitian loh guys. Faktanya bahwa ejakulasi yang teratur itu mempengaruhi fungsi dari sel epitel zona perifer prostat supaya mencegah perubahan metabolik dari sekresi sitrat ke oksidasi sitrat. Apaan tuh? Ini adalah proses yang seringkali muncul di awal pembentukan tumor prostat. So, intinya ejakulasi yang teratur berpengaruh dalam mencegah proses awal terbentuknya tumor prostat. Bahkan bisa mengurangi pembentukan kristaloid di intraluminal prostat yang berhubungan dengan risiko kanker prostat yang lebih tinggi. So, apabila kristaloid ini nggak ada, maka risiko kanker prostatnya akan lebih rendah. That's why di banyak banget jurnal penelitian justru dibilang kalau ejakulasi ini berhubungan dengan resiko kanker prostat yang lebih rendah. Ingat, bukan menyebabkan loh ya, tapi berhubungan. There are still more further research needed to be done on this field. Masih perlu banyak penelitian lain untuk assure the statement. Yang keempat yaitu mengurangi merokok dan minum alkohol. Oke, I know this is very classic, but it's true. Intinya rokok ini memiliki berbagai macam zat karsinogenik yang ada di dalamnya. Apalagi dia dibakar, dan ini bisa meningkatkan yang namanya oksidatif stres di tubuh kita, termasuk di organ reproduksi kita. Kalau mau bicara tentang gimana efeknya rokok terhadap sperma, cairan semen, air mani, dan lain sebagainya, ya itu udah banyak banget. Cuma di sini intinya yang perlu kalian tahu adalah bahwa oksidatif stres atau radikal bebas yang disebabkan oleh merokok bisa benar-benar menurunkan kualitas sperma dan semen, baik motilitasnya atau pergerakannya, morfologi, dan konsentrasi. Ngomong-ngomong soal radikal bebas nih ya, oksidasi nih, kalian tahu nggak sih kalau cairan semen manusia itu mengandung 9 kali asam askorbat atau vitamin C dibanding yang ada di dalam darah loh. Bayangin deh, segitu pentingnya nyampe dilindungi oleh antioksidan yang lebih banyak. Terus dengan merokok, kalian akan mengurangi kadar tersebut di dalam cairan semen kalian yang sangat-sangat berpengaruh ke kesuburan kalian sebagai laki-laki. Jadi ketika ada pasangan suami istri nih baru nikah terus nggak bisa punya anak, ya menurut aku nggak adil sih kalau cuman perempuannya aja yang dicek suburannya, kepatenan tubuhnya, padahal nih ternyata si lakinya ngerokok, gendut, suka minum alkohol. Kan it's not fair ya. Tapi jangan khawatir, buat kalian yang emang lagi berusaha berhenti ngerokok pelan-pelan tapi masih belum bisa lepas banget, it's okay. Kadar asam askorbat di dalam cairan semen kalian akan berimprove menjadi lebih baik kalau kalian minum suplementasi vitamin C. Dan of course dari makanannya juga ya. Nah, kalau alkohol gimana? Alkohol yang berlebihan akan menurunkan level testosteron, dimana ini akan berpengaruh ke kualitas dan kuantitas sperma dan semen kalian ya, air mani kalian, bisa menurunkan libido, bahkan berakibat impotensi. Oh my god. Sekali lagi, alkohol yang berlebihan, oke? Gak ada Clarence Hayes melarang kalian minum alkohol atau melarang kalian ngerokok sama sekali, itu no. Once again, the choice is in your hand. Nah, tadi ngomong-ngomong soal makanannya juga ya, obesitas itu pengaruh loh guys.
obesitas sangat berhubungan dengan infertilitas seorang pria. Oke, apa tuh infertilitas? Infertilitas itu adalah tidak ada pembuahan setelah berhubungan seksual selama 1 tahun tanpa pengaman. Jadi buat kalian yang udah menikah lalu kalian berusaha punya anak tapi setelah setahun padahal nggak pakai kondom, nggak pakai KB, pil IUD dan lain sebagainya, tapi nggak hamil-hamil, this is the definition of infertility. Inilah definisi dari infertilitas. Bahasa awamnya tuh kemandulan. Waktu itu aku udah pernah bikin video tentang berat badan ideal, cara menghitung berat badan ideal. So we are using body mass index. Oke, kalian bisa hitung dulu sekarang BMI kalian berapa. Untuk BMI yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu berhubungan dengan penurunan volume testis dan kualitas semen. Jadi baik terlalu gendut atau terlalu kurus itu ngaruh guys ke kesuburan kalian sebagai seorang pria. Karena ini bisa menyebabkan kelainan spermatogenesis atau pembentukan sperma. Udah gitu nih, obesitas tuh berkaitan banget sama banyak penyakit lain seperti jantung, kolesterol, tensi atau darah tinggi, diabetes atau gula darah. Dan ini bikin kualitas darah kita tuh kurang bagus. Kalau kualitas darah dan pembuluh darahnya aja nggak bagus, gimana penis mau berdiri atau ereksi? Ereksi itu terjadi bila korpus cavernosa penis dialiri oleh darah hingga terisi penuh. Bayangin, kalau darahnya aja nggak bagus, gimana mau ereksi? Akhirnya terjadilah disfungsi ereksi. Salah satu faktornya, of course. Nah, udah gitu nih, buat cowok-cowok yang obesitas, tahu nggak kalau skrotum kalian juga bisa dipenuhi oleh lemak loh. BMI atau indeks massa tubuh yang tinggi itu menyebabkan peningkatan lemak pada skrotum. Ini bikin suhu testis kalian itu jadi lebih hangat. Kita tadi udah bicara tentang suhu kan ya di awal banget ya. You know the drill. Akhirnya suhu skrotum yang meningkat bisa menurunkan motilitas sperma, fragmentasi atau pemotongan-pemotongan pada DNA yang terkandung di sana. Peningkatan radikal bebas juga. Apa sih motilitas sperma tuh penting banget ya? Penting dong. Motilitas itu pergerakan guys. Jadi semakin motil sperma kalian artinya semakin sehat karena dia akan bisa bergerak untuk membuahi si sel telur ini supaya bisa punya keturunan. Atau dengan kata lain, motilitas sperma ini adalah salah satu indikasi kesuburan seorang pria. Gitu guys. So BTW buat kalian yang obes nggak usah khawatir, itu semua bisa dibantu diatasi dengan pola makan yang baik. Kalian ke dokter gizi aja bisa kok diturunin. Bahkan ada salah satu temen aku yang nanti bakal cerita di videonya bareng aku tentang gimana pengalaman dia nurunin berat badan dan dia literally nggak pakai olahraga tapi dia pergi ke dokter gizi. Jadi bener-bener dihitung nutrisinya, nggak ngasal. Menarik banget ya ceritanya. Tenang, nanti aku bakal update kok di Instastory aku. Oke guys, jadi sekian tadi adalah cara-cara merawat organ intim pria secara keseluruhan, mau dari luar maupun dari dalam. Aku harap video ini bermanfaat dan berguna buat kalian. Dukung terus channel aku supaya jadi channel kesehatan dan kecantikan nomor 1 di Indonesia dengan like video ini dan subscribe, oke? Karena subscribe itu gratis guys, nggak pakai bayar. Also, bunyiin tombol lonceng di sebelah subscribe supaya kalian dapat notif saat aku upload video baru. And follow my Instagram @clahays. Oh, dan jangan lupa bantu share juga ya ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang tahu info kesehatan ini. Sekali lagi, thank you so much for watching ya. Jangan lupa untuk cek playlist kesehatan aku, oke? See you on my next video. Bye!